Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi teman-teman sekalian yang disampaikan oleh Allah, ini hari keberapa kemarin ya? 25 malam 25 ya? Kalau nggak salah ya, malam 25 ya. Di kesempatan saudara ini kita akan ngaji briefing ya. Biasanya pesertanya ada santri. Oke, kita akan ngaji briefing yang nanti ngaji briefing ini akan kita regulerkan ya sama teman-teman Pak Yudi briefing. Jadi pola ngaji briefingnya itu mungkin sebulan bisa 2 kali. Sebulan 2 kali kita akan membahas brand-brand lokal dan bagaimana pendekatannya melalui ilmu branding yang standar yang banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar ya, karena mungkin sebagian besar dari kita menggunakan istilah brand ya atau branding, tapi sebenarnya esensi dari branding itu apa? Nanti kita akan bahas lebih dalam ini. Nah, menariknya dari program reguler yang nanti kita bakal obrolkan selama setelah Ramadan ya. Setelah Ramadan nanti kita regulerkan program ngaji branding ya. Benar-benar namanya ngaji branding. Kita undang UMKM yang pengen membangun brand atau citra ya. Nanti kita akan kolaborasikan. Jadi nanti mungkin terbayang benefitnya ngaji brand itu adalah kita jadi punya wawasan yang nggak hanya luas ya tentang brand, karena selama ini kita disuguhkan dengan informasi-informasi yang luas. Contohnya brand-brand internasional dan brand-brand yang datang dari kota-kota besar masuk ke dalam kota metro. Itu kan sifatnya meluas ya. Ada yang baru, ada yang baru, itu kita seperti terpapar brand terus itu. Sedangkan nanti kalau ngaji brand ya mungkin lebih mendalam. Jadi bukan hanya lebar tapi apa sih yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga, dibutuhkan oleh sebuah program, dibutuhkan sebuah gerakan ya, itu ngebangun brandnya atau brand buildingnya gimana, atau mungkin istilah yang mungkin nanti kita pakai juga adalah penggunaan istilah jenama ya, atau brand lokal jenama ya, jenama lokal. Nah oke, brand itu sebenarnya kalau dilihat dari ini ya, brand itu adalah bagian dari bagian kecil dari proses marketing ya. Jadi kalau kita ingin memasarkan suatu ide, suatu program, suatu gerakan, itu rumah besarnya adalah marketing ya. Marketing itu ya diambil dari kata market itu ya pasar itu ya orang, di mana orang-orang berkumpul. Nah kalau bisa dilihat dari ini gimana? Dilihat dari bagian ini, apa bedanya marketing, advertising, designing sama branding? Kenapa kita bedakan ya istilahnya? Kenapa membedakan? Karena ternyata sampai hari ini itu juga masih banyak yang menyalahartikan bahwa marketing itu adalah branding, atau advertising atau mengiklan itu adalah beriklan itu adalah marketing, sama dengan marketing, atau logo itu sama dengan brand. Padahal kalau hanya sekedar logo aja, maka dia masuk ke kategori ya, kalau ini ya designing, dia hanya mendesain saja atau bagian dari desain saja. Nah kalau kita lihat ini kan ada 2 orang nih, katakanlah si Udin sama si siapa ya, nama ceweknya si Udin sama Salsa. Jadi ketika
ketika terjadi proses marketing, maka si Udin itu dengan sekuat tenaga, dengan segala upaya, dia itu berusaha untuk meyakinkan si Salsa sebagai target, ya, sebagai target marketnya, sebagai target orang yang pengen dia raih, gitu ya. Untuk meyakinkan bahwa dia adalah seorang yang setia. Jadi bagaimana tahu kok bisa terbentuk persepsi bahwa Udin itu orangnya setia? Itu bukan dikatakan sama si Salsa. Ya. Saya adalah orang yang setia. Tapi itu yang kalau dalam konteks marketing yang mengatakan saya adalah orang yang setia itu adalah si Udinnya atau si yang punya barangnya. Nah, kita pakai contoh lain. Saya bikin sebuah produk handphone, saya bikin sebuah produk smartphone namanya Mustafa. Produk smartphone namanya Mustafa yang nanti di pasaran saya akan bersaing dengan produk-produk smartphone lain yang sudah terkenal, kayak iPhone, kayak Samsung, kayak Oppo. Otomatis ketika saya bersaing dengan orang lain, saya harus meyakinkan siapa target market saya itu untuk membeli saya. Ya, jadi dalam hal marketing yang bertugas untuk meyakinkan orang itu adalah saya sebagai orang yang punya tadi smartphone yang merek Mustafa tadi. Apa yang saya lakukan? Saya akan kasih tahu kalau smartphone saya ini canggih, smartphone saya itu punya kamera yang ketajamannya itu 1000 megapiksel. iPhone pun tidak bisa melampaui atau mengungguli kamera yang saya punya. Jadi ketika kita melakukan proses marketing itu yang mengucapkan keunggulan-keunggulannya atau untuk berusaha meyakinkan orang adalah kita. Nah, lalu ada juga proses itu namanya advertising. Lalu apa yang membedakan advertising itu dengan marketing secara umum? Kenapa kok di sebelah kiri si Udin ngomongnya saya adalah orang yang setia, dia ucapnya cuma sekali. Tapi kalau di advertising dia bisa mengucapkannya saya adalah orang yang setia, saya adalah orang yang setia, saya adalah orang yang setia. Bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa bahkan bisa 100 kali. Nah, dalam advertising itu cuma salah satu bagian dari marketing saja. Jadi identitas marketing itu dibangun di marketingnya bahwa saya pengen juga saya orang yang setia, gitu ya. Atau kalau tadi di smartphone saya adalah orang yang saya punya produk smartphone yang ini canggih, yang kamera itu tajam, ya layarnya itu baterainya bisa bertahan sampai 100 jam, gitu ya, tanpa dicas. Nah, di advertising itu lebih mengedepankan pengulangan repetisi. Makanya banyak praktisi advertising itu atau advertising itu dia menggunakan kalau bisa satu orang itu terpapar iklannya atau terpapar produknya itu berkali-kali. Kalau bisa sehari 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kalau bisa dalam sebulan kita bisa ratusan kali terpapar sama identitas dari produk tersebut. Contohnya apa? Kita bisa kalau di TV ya, dulu zaman di TV kita tuh bahkan bisa pakai terngiang-ngiang sama jingle-nya suatu produk, bisa terngiang-ngiang sama kata-kata yang diucapkan sama produk tersebut. Contoh, kalau disebut dulu ini apa namanya iklan Rinso, pernah ingat nggak? Waktu kecil iklan Rinso itu apa kata-katanya? Nah, dari kota itu baik ya, masih ingat ya. Rinso itu tagline-nya berani kotor itu baik. Bayangin itu diulangi terus sampai dia jadi identitas. Pernah dengar ini ya? Air kemasan yang ada manis-manisnya. Siapa yang punya itu? Mineral. Nah, itu tuh kerjaannya advertiser. Kalau kita sampai keracunan identitas produk
Yakinlah kita tuh kalau lagi kecapean, ya, kita tuh kalau habis kecapean, habis berkeringat banyak gitu ya, habis main, habis capek, di sawah gitu ya, itu minum air putih apapun ya, minum air putih apapun, mereknya apapun, atau minum air putih yang dibawa diceret sekalipun ya, itu rasanya manis. Rasanya itu bisa manis, tapi mineral menyadari itu dan dia mengambil itu sebagai identitas dia dan dilakukan berulang-ulang kali lewat proses advertising ini. Apalagi yang kita ingat banget, lengket banget, tagline itu Kopiko gantinya ngopi. nah, Kopiko gantinya ngopi, Indomie seleraku. Indomie seleraku. Itu kerjaan-kerjaannya si ini advertiser ya. Bayangin kalau Indomie dia cuma iklan Indomie seleraku itu sebulan sekali, apa yang terjadi? Ya kita sebagai konsumen itu nggak apa-apa, nggak bakal hafal dengan Indomie seleraku. Dia tahu Indomie aja. Ada nggak brand yang kayak gitu? Atau ada nggak produk yang dia cuma muncul di TV itu sebulan sekali atau seminggu sekali lah? Ada. Marjan setahun sekali. Marjan setahun sekali, tapi efektif dia diulang kalau tahu setiap hari Minggu di TV itu pasti ada iklan apartemen. Ada iklan apartemen. Itu yang nongolnya cuma pas hari Minggu aja. Oh iya. Karena apa? Dia nggak butuh tuh di produknya itu diulang-ulang terus. Dia pokoknya sekali nongol di TV orang itu langsung pengen beli. Itu advertising ya. Dan bahkan orang melakukan proses advertising itu belum tentu menghasilkan duit, belum tentu menghasilkan. Jadi Indomie itu mungkin ngabisin puluhan miliar buat bikin iklan Indomie seleraku, nongol di TV, bayar TV miliaran. Belum tentu baliknya duitnya juga miliaran. 30 miliar belum tentu baliknya 30 miliar. Karena penekanannya adalah supaya orang itu terngiang-ngiang, bahkan sampai 10 tahun lagi sampai punya anak dia tahu ya itu. Designing itu sebenarnya cuma tampilan visual aja ya, bagian dari tampilan visual. Nah, yang menyatakan itu bukan si Udinnya sebagai yang punya produk, tapi yang punya yang si salsanya yang dia sebagai orang si konsumennya. Dia bisa menyatakan persepsi bahwa si Udin ini ternyata adalah orang yang orangnya setia, tanpa si Udin ngomong kalau dia itu adalah orang yang setia. Itu sama aja contoh kayak iPhone ya. iPhone itu hampir tidak pernah nongol di TV, hampir tidak pernah nongol di YouTube, di iklan dan ngomong kalau dia adalah produk yang unggulan, atau dia punya kamera yang bagus, atau dia punya layar yang tajam, warnanya pekat gitu. Tapi semua penggunanya itu di mana-mana ngomongin dia kalau Apple ini atau produk Apple itu dia punya desain yang bagus gitu. Yang ngomong itu bukan si Apple ya malah, tapi malah orang lain yang pakai. Itu efek dari desain. Nah, yang pengen kita bahas itu sekarang adalah branding. Branding itu adalah, kita perbesar ya. Kalau di sini katanya adalah, saya paham bahwa kamu adalah orang yang setia. Saya ulangi ya, ini yang ngomong si salsanya. Dia sampai ngomong, oke, aku paham bahwa kamu adalah orang yang setia. Itu tujuan dari branding. Jadi sebenarnya apa itu branding? Ya. Kalau kok bisa sampai orang ngomong, oke, aku paham kalau kamu orang yang setia. Artinya si Udin itu ya melakukan proses marketing, melakukan proses advertising diulang-ulangi terus. Dia mendesain sebuah identitasnya, visualnya, logo-logonya, tampilannya, dan branding terakhir sampai seorang yang bilang kalau ternyata kamu tuh orangnya setia. Sama kalau kita terpapar oleh sebuah brand, misalnya kita tuh pengguna sarung lah ya, yang laki-laki pengguna sarung, kita tuh udah tahu kalau sarung yang paling enak itu atau paling lembut itu yang
Dari kecil kita tahu saham itu gaji dulu. Dan biasanya kalau orang udah terpapar sama brand yang dia udah lengket banget, itu dipapar sama brand lain itu jadi susah pindah hati. Ya. Ketemu sama brand lain itu kayaknya ngomongnya yang lembut ya aduh gitu ya gaji dulu gitu. Gitu. Nah, ini ada contoh lagi. Ada dua brand kopi. Kopi kenangan yang lokal gitu ya, walaupun dia sudah unicorn, tapi dia tetap kita anggap sebagai brand lokal, sama Starbucks ya. Ada yang sudah orang kopi sama dari gue ya, ada yang orang kopi dua-duanya. Starbucks ampun. Ya, jadi kok bisa brand lokal namanya kopi kenangan itu bisa bersaing dengan levelnya sama Starbucks, walaupun mereka punya segmen market sendiri-sendiri, tapi pada akhirnya bisa menunjukkan kompetitivitas atau daya saing. Oh, brand lokal itu juga bisa bersaing juga sama Starbucks ya. Iya Pak, ditunjukkan dengan pendapatan mereka selama setahun ya, si kopi kenangan. Nanti kita bahas brand yang lokal dan brand lokal ya. Tapi kalau dikasih dua orang ini, kita berani bayar berapa ya? Berapa harga yang berani kita bayar beli kopi kenangan dan berapa harga yang harus kita bayar untuk beli Starbucks itu ya rata-rata harganya minimal banget 45.000 ya, minimal 45.000 ya. Kopi kenangan itu biasanya dimulai dari harga 20.000 ya. Dari segi rasa gimana kira-kira? Ini sama-sama kopi, sama-sama pakai susu gitu, sama-sama pakai es, sebenarnya bahan bakunya sama, modalnya sama, tapi kok bisa ada perusahaan kopi ngejual kopinya dengan harga yang berbeda? Menarik kan? Ini sama bahan bakunya. Bahkan kalau mau dibedah ya, dicek bahan bakunya itu, ketemunya paling sama, paling cuma 8.000. Kopi kenangan yang modelnya 8.000, udah pakai es, udah pakai susu, udah pakai semuanya. Ya Starbucks juga 8.000. Tapi kok bisa dia ngejual yang satunya di angka 20.000, yang satunya di angka 50.000 minimal? Kok bisa? Terus kita ngomong, Starbucks kan produk luar negeri gitu. Starbucks kan tempat minumnya kan sewanya mahal. Starbucks kan begini nongol di TV, nongol di film gitu, disebut sama artis luar negeri. Justru itu adalah tujuannya kenapa dia melakukan branding gitu. Nih, saya kasih contoh lagi ya. Kita jejer nih peci nih. Ada pecinya Yudi sama pecinya saya. Ya. Pecinya Yudi, karena Yudi biasa bergaul dengan teman-temannya, teman-teman misalnya di sekolah, ya, atau di kampus, yang mungkin uang jajannya itu sebulan 500.000 lah ya. Dengan uang jajan 500.000 itu bisa beli peci paling mentok harganya 50.000. Jadi menyisihkan 50.000 untuk beli peci. Sedangkan saya, ini contoh aja ya, bukan belum tentu terjadi di dunia. Sedangkan saya pakai peci, saya biasa bergaul dengan orang-orang ya, pejabat, influencer, orang-orang kaya di kota ini. Kemudian saya dan Pak Yudi itu pengen sama-sama pengen jual peci. Ya. Kira-kira peci siapa yang bisa terjual dengan harga lebih mahal dengan brand-brand tertentu? Nah, karena Pak Yudi itu biasa ngejual, biasa mainnya sama orang yang uang jajannya 500.000 sebulan, maka paling mentok dia bisa jual paling ya beli pecinya harganya
di India asli Pak, di India. Padahal maksudnya itu orang India yang jualan di mana, di Wainaling misalnya, atau di mana gitu ya. Jadi saya nge-branding kalau ini nih adalah barang yang cocok untuk segmen market orang Indonesia bayar mahal. 200.000 Pak harganya. Padahal kalau mau dicek harga bahan bakunya, kainnya, mungkin sama packagingnya Wahyudi itu harganya sama, modalnya paling 20.000. Tapi saya yang punya branding lebih tinggi bisa menjual harga 200.000. Sedangkan punya Wahyudi punya posisi yang branding yang lebih rendah, dia menjualnya di harga 50.000. Ini masalah branding aja. Nah, banyak lah ya, banyak cerita-cerita yang diceritain sama konsumennya masing-masing gitu. Tentang produk yang mereka ini ya. Nih, ini termasuk dari bagian dari brand building ya. Contoh nih ya, ada cerita kayak ini, maunya brand X aja nih, dia beda sama brand yang lainnya soalnya. Coba X-nya kita ganti Payung. Maunya sarapan di Payung aja, soalnya sarapan di Payung beda sama sarapan di tempat lainnya. Bisa nggak terjadi kayak gitu? Persepsi brand seperti itu bisa nggak terjadi di masyarakat? Apakah terjadi di masyarakat kita? Terjadi. Kenapa kok orang pilih sarapan di Payung atau di pagi dibanding di tempat lain atau sarapan di rumah? Suasana, terus apa lagi? Wisata. Makanannya enak. Artinya apa? Stand out itu dia muncul berbeda daripada yang lainnya. Artinya kalau kita bikin sesuatu kok nggak ada beda sama yang lainnya, jangan harap proses branding kita itu akan berjalan. Contoh nih, kita punya produk kaos nih, atau produk merchandise. Kira-kira apa yang bikin orang kalau ngomong itu dia bakal cerita kayak gini, maunya beli merchandise di Payung aja, soalnya Payung beda sama merchandise di tempat lainnya. Gimana kok orang bisa sampai ngomong kayak gitu kira-kira? Bisa kita kasih packagingnya yang mewah gitu ya, dikasih kardus yang di print gitu, atau setiap kali kemudian dikasih stiker, bonus stiker juga, bonus kaos kaki, bonus tas coat gitu ya. Padahal kalau dijual harganya misalnya 200.000, padahal kalau dihitung ternyata modalnya itu sama dengan atau bisa lebih kurang daripada kita jual hanya kaos aja. Jual kaos yang kalau dibungkus itu cuma dibungkus plastik, habis itu dikresekin. Jadi nentuin posisi itu aja udah sudah berpengalaman sama brand ya. Apalagi yang terjadi ketika kita melakukan brand building itu menciptakan experience atau pengalaman yang konsisten. Pengalaman yang konsisten itu gimana? Dia nggak berubah-ubah. Pokoknya tahunya kalau ketemu orang itu tuh ya pasti begini orangnya. Ya contoh ya, aku beli di brand X lagi aja karena sellernya ramah banget. Nah, X-nya kita ganti Payung. Aku kalau minggu pagi sarapan di Payung karena mamanya atau pedagang-pedagangnya itu ramah banget. Atau kita ganti cara ramah banget
experience ya. Terus ya, yang terakhir adalah orang itu kalau begitu dapat produk itu dia bisa ngomong, wah nggak salah pilih. Kapan ketika orang itu kok merasa dia nggak salah pilih? Kapan Pak? Kok dia bisa keluar kapan? Pak, itu nggak salah pilih peci. Kira-kira gimana? Kualitas. Kualitas? Belum tentu. Kualitas ya, tapi bukan itu jawabannya. Karena udah merasakan. Udah merasakan lagi. Kita cek lagi. Kenapa kok orang bisa menentukan kalau wah gua nggak salah pilih? Kata kuncinya pilih. Sesuai harapan. Sesuai harapan lagi. Kata kuncinya ada di pilih tadi. Wah nggak salah pilih nih. Nggak salah pilih nih. Jam. Skip. Karena nggak ada produk lain. Kenapa? Nggak ada produk lain selain itu. Gak ada produk lain.